Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi perikanan dan kita lanjutkan materi kita tentang ruaya ikan. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ruaya ikan. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar adalah faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung memegang peranan di dalam aktivitas ruaya ikan, antara lain taksis, suhu, intensitas cahaya matahari, air hujan, dan penambahan limbah. Sedangkan faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh ikan itu sendiri. Misalnya, sekresi kelenjar hormon, adanya osmoregulasi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan faktor luar tadi. Kita bahas faktor-faktor tersebut mulai dari faktor luar. Yang pertama adalah taksis. Taksis adalah pergerakan pada ikan yang disebabkan oleh pengaruh luar yang menjadi perangsangnya. Taksis dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada alimental taksis atau trofotaksis, kemudian sensoretaksis dan reproduktif taksis. Alimentataksis dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama branchiotaksis, yaitu kebutuhan ikan akan oksigen terlarut dalam air. Contohnya seperti ikan salmon, pada musim panas dia mencari daerah yang lebih dingin, yang kaya akan oksigen terlarut. Kemudian yang kedua adalah termotaksis. Itu untuk ikan-ikan yang erythermic, yang bisa hidup untuk temperatur tinggi maupun rendah. Artinya, kelompok ikan ini bisa hidup di air yang suhu panas maupun di suhu yang dingin. Kemudian, sensoritaksis. Sensoritaksis dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada fototaksis. Ada ikan yang kelompok fototaksis positif atau ikan yang suka terhadap cahaya atau senang terhadap sinar buatan. Misalkan seperti ikan teri. Jika ada cahaya, ikan teri akan mengejar cahaya tersebut. Sedangkan fototaksis yang negatif atau ikan yang tidak suka terhadap cahaya, contohnya seperti ikan sidat. Dia mencari makanan pada waktu gelap. Kemudian yang kedua ada osmotaksis, yaitu ikan yang terangsang bila ada bau makanan. Contohnya seperti ikan hiu dan ikan piranha akan tertarik bila ada darah tercecer atau bau manusia yang menjadi sumber makanannya. Yang ketiga adalah reotaksis, yaitu ikan yang tertarik bila ada gerakan air seperti ikan mas dan ikan lele. Bila ada gerakan aliran sungai, dia akan mendekat. Kelompok taksis yang terakhir adalah reproduktif taksis atau disebut juga dengan gomotaksis, yaitu ikan yang tertarik terhadap lawan jenisnya. Faktor luar selanjutnya adalah suhu. Ikan-ikan di daerah 4 musim mengalami perubahan suhu perairan secara gradual. Penaikan atau penurunan suhu perairan merupakan rangsangan alami untuk mengadakan persiapan ruaya. Faktor luar selanjutnya adalah intensitas cahaya. Matahari juga memegang peranan sebagai perangsang alami untuk ikan mengadakan ruaya. Pengaruh yang jelas dari faktor ini yaitu terdapatnya ikan yang mengadakan ruaya vertikal ke daerah makanan bagi ikan yang terdapat di laut. Sumber makanan yang paling utama untuk ikan adalah kelompok plankton. Plankton bisa tumbuh kalau terkena sinar matahari karena plankton harus melakukan fotosintesis. Faktor luar selanjutnya adalah air hujan. Air hujan dapat menimbulkan arus, perubahan salinitas atau kadar garam, dan dapat menyebabkan perubahan tinggi permukaan perairan dapat menjadi rangsangan ikan untuk beruaya. Faktor luar berikutnya adalah penambahan kualitas air limbah. Nah, ini menyebabkan perubahan pola ruaya ikan yang beruaya ke hulu sungai pada musim pemijahan dalam musim semi. Selanjutnya, bagian F adalah faktor dari dalam tubuh ikan itu sendiri, yaitu aktivitas kelenjar hormon. Ikan akan melakukan kegiatan ruaya pemijahan
apabila gonadnya sudah mencapai tahap kematangan tertentu. Kondisi tubuhnya baik, persediaan lemaknya cukup, dan juga terdapat aktivitas kelenjar hormon yang berhubungan dengan ruaya, serta adanya rangsangan alami sebagai tandanya. Artinya, ikan-ikan akan melakukan ruaya pemijahan atau melakukan perkawinan bila memang betul-betul gonadnya sudah matang. Dan faktor dari dalam tubuh ikan selanjutnya atau yang terakhir adalah osmoregulasi. Penyesuaian tubuh ikan anadrom atau katadrom. Ingat, anadrom dan katadrom adalah ikan yang melakukan ruaya pemijahan dari air laut ke air tawar ataupun sebaliknya dari air tawar ke air laut. Jadi, penyesuaian tubuh ikan anadrom atau katadrom terhadap perubahan salinitas atau osmoregulasi ketika sedang melakukan ruaya antara lain dilakukan oleh kulitnya, ginjal, dan insangnya. Demikian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ruaya ikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kalian. Ingat, jaga selalu kesehatan diri kalian dan juga keluarga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.